kita akan ngebahas tentang bagaimana membangun mindset trading. Ada beberapa pernyataan dari Randy Howell yang bisa membangun mindset trading. Ada 5 hal pasti yang terjadi di dalam trading. Dan strategi tersebut biasanya hanya dilakukan. Itulah kunci daripada kegagalan seorang trader. Kunci kesuksesan dirinya adalah... Hai, welcome back YouTube channel The Reva Journal. Kembali bersama saya. Kemarin episode 71 kita udah buat ya. Ada teman kita, Khairul Anwar. Kita ngobrol, di sana dia sharing. Dan tentu saja memang The Reva Journal itu selalu memberikan tentang fakta, data di dalam trading. Bukan cuma hanya tentang cuan, tapi ada yang namanya resiko. Episode 72, kita akan ngebahas tentang bagaimana membangun mindset trading. Dan kita ambil ini dari seorang Randy Howell, sosok seorang trader sukses. Dia juga melakukan penelitian riset terhadap psikologi seorang trader, dan di dalam podcast Better System Trader dia memberikan hal itu. Sebelum lanjut, dosa kalau nggak subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa untuk selalu komen terus. Siapa tahu komen teman-teman itu bisa menjadi judul next konten kita. Sebenarnya saya nggak sengaja ketemu sosok Randy Howell ini di dalam podcast Better System Trader. Randy Howell mengatakan bahwa seorang trader kuncinya bukan pada metode, tapi bagaimana menjaga psikologi dengan baik. Pada tanggal 26 Januari 2024 lalu, kita juga mengadakan offline class dengan judul Logika Trader. Jadi bisa dikatakan psikologi itu adalah penentu keberhasilan seorang trader ketimbang metode. Randy Howell juga mengatakan metode trading itu bagus, strategi trading itu bagus apabila dipelajari dengan baik. Tapi faktanya begitu banyak yang kita lihat orang mempelajari metode trading tetapi endingnya tidak sejalan dengan yang dipelajari. Di dalam podcast Better System Trader, Randy Howell ini memberikan tips bagaimana seorang trader itu bisa berkembang. Randy Howell ini adalah seorang trader yang punya background unik, yaitu konsultan kesehatan asal Amerika Serikat dan juga seorang hedge fund. Saat ini ia juga merupakan full-time trader, bahkan udah lebih dari 1 dekade. Howell sendiri kerap memberikan pelatihan dan motivasi untuk membantu para trader dalam membangun atau membentuk mindset. Dia juga merupakan seorang penulis di berbagai media. Salah satu karyanya yaitu Mindful Trading Mastering Your Emotion and the Inner Game of Trading. Di dalam podcast Better Trade System itu ada beberapa pernyataan dari Randy Howell yang bisa membangun mindset trading. Dan menurut Howell, strategi atau analisa trading itu hanyalah sebetulnya alat untuk menjangkau keberhasilan. Karena yang paling menentukan kesuksesan seorang trader adalah mindset di kepala trader masing-masing. Ini kiat daripada Randy Howell yang bisa diterapkan untuk teman-teman yang pemula. Yang pertama, fokus pada proses, bukan pada hasil. Outcome cannot be controlled. Focus on the process. Maksudnya apa sih? Randy Howell bilang bahwa bisnis trading adalah aktivitas yang punya probabilitas, artinya ketidakpastian. Kita tahu ada 5 hal pasti yang terjadi di dalam trading. Big win, small win, break even point, small loss, and big loss. Di dalam bisnis trading tidak ada siapapun yang bisa menjamin bahwa trader pasti profit terus. Karena bagaimanapun mindset seorang trader adalah fokus belajar menjaga konsisten. Karena trader itu yang dilihat adalah konsistensi ketika dia melakukan latihan demi latihan. Dengan menjaga konsistensi, tentu aja trader akan memiliki mental yang jauh lebih baik, lebih banyak memiliki pengalaman. Yang nomor 2, tipsnya adalah bersahabatlah dengan market. Jangan pernah melawat. Wait for the moment to show you what if the willing to give you, don't force. Randy Howell menegaskan bahwa sangat penting bagi pemula untuk selalu memahami market terlebih dahulu sebelum terjun untuk membuka posisi transaksi. Jadi artinya pelajari, pahami apa yang sedang terjadi. Pemula yang mengalami gagal trading biasanya berawal dari sikap yang meremehkan market tanpa mengenali terlebih dahulu pentingnya yang namanya money management. Bahkan nggak jarang kita dengar trader gonta-ganti metode karena mengalami loss demi loss. Mungkin metodenya bagus, tetapi karena dia tidak paham tentang bagaimana pengaturan resiko, artinya mindset dari awalnya salah, maka dia nggak siap menghadapi fakta ketika terjadi transaksi yang di luar rencana dan tidak bisa mengukur resiko dengan baik. Itulah kunci daripada kegagalan seorang
trader. Kesalahan berikutnya adalah yang biasa pemula lakukan mencoba terlihat berbeda dengan melawan tren. Di dalam trading memang ada namanya strategi counter trend. Strategi tersebut biasanya hanya dilakukan dengan trader yang udah expert, terbiasa menghadapi reversal harga, punya jam terbang yang baik. Bahkan dia udah tahu kalaupun dia melakukan yang namanya kesalahan, kesalahannya sangat presisi terukur. Dan tentu aja untuk ini yang teman-teman butuhkan adalah jam terbang. Yang ketiga tuh tipsnya dia bilang nggak ada namanya yang holy grail. Kalau ini sih saya setuju banget. There is no external holy grail. You are the problem and solution. Nggak ada tuh yang namanya eksistensi sebuah holy grail di dalam trading. Baginya strategi sebagus apapun pasti tidak bisa memberikan yang namanya 100% sempurnaan. Nah ini fakta yang trader harus terima. Karena pergerakan pasar tuh tidak dapat ditebak. Holy grail di dalam dunia trading adalah sesuatu yang cukup misterius. Kalaupun itu ada, Howell berkeyakinan bahwa Holy Grail sebenarnya terletak pada cara trading menguasai menerapkan sebuah komponen di dalam trading itu sendiri. Holy Grail bukan terletak pada strategi apa yang digunakannya, tapi bagaimana strategi itu dimanfaatkan. Faktanya banyak trader di luar sana yang masih bisa mendapatkan profit dengan konsisten meski hanya mengandalkan metode yang simple. Selama ini mereka berpikir bisa mendapatkan profit sebesar-besarnya dalam waktu secepat-cepatnya dengan modal sekecil-kecilnya. Dan faktanya, yang namanya manajemen resiko itu harus diterapkan secara disiplin dan harus bisa menjaga psikologi. Maka strategi trading apapun bisa dimaksimalkan. Di podcast tersebut, saya tertarik dengan kalimat you could do everything right and still be wrong. It's all about probability. Jadi tidak ada kebenaran mutlak di dalam trading. Nah, menurut Howell, strategi trading hanyalah sebuah metode yang berlandaskan perhitungan yang belum tentu kebenarannya. Sangat besar kemungkinan trader akan mengalami kesalahan pada momen-momen tertentu. Nah, pada akhirnya hanyalah sebuah kemungkinan yang tidak bisa diprediksi secara akurat. Terlalu meyakini sebuah teori ataupun strategi justru bisa membuat trader itu nggak berkembang. Langkah terbaiknya adalah lakukan evaluasi. 5. Patient trader is the one that win in the end. Randy Howell menjelaskan bahwa kunci kesuksesan dirinya adalah menjadi pribadi yang sabar, mampu mengendalikan emosi, dan menurutnya ketidaksabaran seorang trader adalah ketika dihadapkan pasar yang ranging atau sideways, dan kebanyakan trader pemula menganggap kondisi ini sangat membosankan dan akhirnya menghasilkan keputusan impulsif karena mereka nggak sabar. Dan secara psikologi ketidaksabaran ini karena ingin secepatnya meraup profit ataupun merealisasikan kerugian agar bisa kembali masuk posisi lagi. Jadi kesabaran adalah fondasi utama. Tadi kita udah bahas tentang Randy Howell. Di sini kita bisa ambil kesimpulan. Ada 5 pesan dari Randy Howell yang kita dapat dari podcast Better System Trader. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, kenapa promosiin YouTube orang? ya kalau bagus kenapa enggak? Karena menurut saya tugasnya seorang trader harus merendahkan hati. Tidak perlu merasa harus selalu hebat. Karena pada dasarnya hidup itu tidak pernah berhenti mengajarkan sesuatu. Nah, saya ambil di sini dari channel-channel luar negeri podcast yang menurut saya itu bisa memberikan dampak yang baik. Oke, episode 72 sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Nantikan kita di next episode. Semoga bermanfaat dan memberikan semangat buat teman-teman semuanya. Saya Reva Faruk bersama tim TRG. Nanti kita sambung lagi di episode 73. Apa aja? Dan kita akan tampilkan sesuatu yang semoga bisa memberikan inspirasi atau semangat lah buat teman-teman untuk jadi lebih baik. Termasuk kita juga. Karena kita semuanya berproses. Semoga Tuhan membuat kita jadi lebih kuat. Thank you sudah nonton sampai selesai. May Allah bless you all.